Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar saudara-saudari di luar sana? Saya doakan semoga dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kali ini Studio Channel TV membahas sebuah kisah pedihnya siksa kubur. Namun sebelum itu, seperti biasa bagi saudara-saudari yang baru menemukan Studio Channel TV ini, alangkah baiknya kalau kita saling berbagi ilmu dengan cara subscribe, like, komen, bila perlu bagikan kepada saudara atau keluarga yang lain agar saudara-saudari bisa memetik hikmah di balik konten Studio Channel TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai saudara-saudariku, terkadang kita sibuk dengan dunia yang memiliki batasan ini, sehingga kita melupakan alam kubur. Padahal alam kubur semuanya terasa gelap, mencekam dan sunyi. Wahai saudaraku, tetapi penggambarannya juga masih belum begitu jelas, karena seolah-olah semua hampa dan asing. Namun setelah menempuh kehidupan panjang sebagai manusia, kini jasadnya siap menyatu dengan bumi. Saudara-saudariku yang beriman, alam kubur adalah alam yang menyimpan banyak misteri dan rahasia, karena kebanyakan cerita yang tersiar masih simpang siur dan terkadang sulit dipercaya kebenarannya. Namun para pecinta kumpulan misteri pasti selalu penasaran dengan apa yang sebenarnya terjadi saat jenazah sudah dikuburkan. Mari simak video ini sampai selesai agar saudara-saudari bisa mengambil hikmah di balik video ini. Saudaraku yang beriman, bayangan-bayangan tentang siksa kubur yang mengerikan pun saling melintas, berbau dengan ingatan yang dipublikasikan oleh Studio Channel TV. Berikut kisah penduduk alam kubur pada malam pertama di alam kubur. Si Fulan setelah ruhnya terpisah dengan jasadnya, setelah warga mengantarkan ke tempat asal, apa yang dirasakan menurut kita yang masih hidup, seakan-akan setelah mati tidak ada lagi kehidupan, sehingga banyak orang yang mengabaikan tentang kematian ini. Berikut malam pertama di alam kubur yang mencekam dan sunyi. Semua orang sudah tahu, setelah ada keluarga yang meninggalkan kita dari kehidupan ini, isak tangis pun dari anggota keluarga yang mengantar jenazah, serta suasana senyap di antara pepohonan di area kuburan membuat situasi bercampur haru dan mencekam. Saudara-saudariku pasti sudah tahu, ketika mengantar jenazah ke alam kubur, tepat selepas langkah terakhir pengantar jenazah meninggalkan makam, apakah yang terjadi? Berikut jawabannya. Bisa membawa watak hamba Allah. Menurut sabda Nabi Agung Muhammad SAW, alam kubur merupakan alam pertama dari akhirat. Inilah tempat pertama dari manusia setelah meninggal dan menunggu dari pembalasan di bak. Dalam syariat Islam, jenazah harus segera dikuburkan setidaknya sebelum azan asar berkumandang. Itu pun apabila meninggal di siang hari. Di beberapa tempat malah bisa segera dimasukkan ke liang lahat asalkan sebelum tengah malam. Itu pun kalau orang meninggal dunia
menjelang ba'da maghribi. Sering kita temui selama hidupnya, seseorang mungkin dibuai oleh popularitas dan kekayaan, tetapi ketika ajal sudah menjemput, satu-satunya yang tersisa adalah amal perbuatan. Menurut hadis Nabi, ada 3 hal yang menemani jenazah ke tempat peristirahatan terakhir, yaitu keluarga, harta benda, dan amal perbuatan. Namun 2 hal pertama akan segera meninggalkan di pemakaman. Siapakah? Keluarga hanya mengantar sampai di atas liang lahat. Yang kedua, harta benda yang kau tinggalkan tidak bisa berbuat apa-apa. Itulah yang dimaksud 2 hal yang tidak bisa menemanimu di alam barzakh, kecuali perbuatan amal baik yang selalu setia menemanimu sampai hari kiamat kelak. Selanjutnya, adakah persiapan menyambut sepasang malaikat yang akan hadir ke kubur dan menanyakan beberapa hal? Itulah siksa pertama dalam alam kubur. Dan amal perbuatan selama hidup di dunia akan menjadi perlindungan bagi mayat tersebut. Saudara-saudariku yang beriman, perlu diketahui, dan amal apakah amal perbuatan selama hidup ini di dunia akan menjadi perlindungan bagi mayat tersebut. Lalu apa sajakah yang ditanyakan oleh kedua malaikat tersebut setelah menerima catatan dari malaikat rumah? Dan bagaimana sosok mayat akan menjawab setiap pertanyaan yang disampaikan? Berikut pertanyaan kedua malaikat. Pada malam pertama di alam kubur diinterogasi oleh malaikat. Malam pertama di alam kubur yang mencekam dan sunyi. Sepasang malaikat itu adalah Munkar dan Nakir yang memang mengemban tugas sebagai interrogator di alam kubur. Adakah keluarga yang masih hidup mendengar interrogator dari kedua malaikat tersebut? Sayang, Allah tidak pernah memberi pendengaran kepada makhluk sebagai manusia mendengar percakapan antara malaikat dengan si mayat, kecuali hewan. Tepat ketika mereka datang, roh akan kembali ke jasad untuk menjawab daftar pertanyaan mereka. Kedua malaikat itu akan mendudukannya sosok mayat dan mulai melontarkan pertanyaan. Pertanyaan pertama adalah mengenai Tuhan. Jasad akan ditanyai siapa Tuhannya. Kalau tak bisa menjawab, jasad akan disiksa dengan perih. Pertanyaan yang kedua adalah tentang agama. Apa agama dari sang jasad? Kalau masih tidak bisa menjawab, jasad akan kembali didera siksa. Pertanyaan ketiga adalah tentang nabi. Siapa nabi dari sang jasad? Jika masih tak bisa menjawab, siksaan akan kembali diberikan. Jika ketiga pertanyaan tersebut tak menjawab, maka akan muncullah sosok pria yang berbau busuk, berbau compang-camping, dan wajahnya sangatlah buruk. Siapakah dia? Tak lain adalah amal perbuatan buruk dari sang jasad itu sendiri. Amal buruknya telah berubah menjadi sosok buruk rupa berbau busuk yang sebenarnya adalah perwujudan dari sang jasad itu sendiri. Dan neraka pun telah menunggu kehadiran sang jasad. Selama nunggu hari pembalasan itulah sang jasad akan berkali-kali menderita siksa kubur yang teramat pedih dan tak pernah terbayangkan sebelumnya semasa kita hidup saat ini. Wahai saudaraku yang beriman, berbeda kalau semasa hidup sang jasad berbuat amal baik dan bisa menjawab 3 pertanyaan tersebut kepadanya, dijanjikan surga dan tempat yang nyaman selama di alam kubur. Saudara-saudariku yang beriman, adakah rentan waktu tertentu dari sosok jenazah yang telah menetap di alam kubur? Hitungannya mulai dari malam pertama hingga 25 tahun setelahnya. Sangat panjang bukan? Bahkan semalam di alam kubur pastilah terasa sangat lama. Malam pertama jasad sebenarnya mulai membusuk, dan bagian tubuh yang pertama kali membusuk adalah perut dan kemaluan. Itulah alasan semasa hidup setiap manusia seharusnya menjaga 2 bagian tubuh tersebut. Jasad juga mulai berubah, warnanya menjadi agak hijau dan cenderung gelap pada malam yang kedua. Malam berikutnya
organ dalam tubuh mulai membusuk seperti lambung dan sebagainya, isi perut. Malam pertama di alam kubur yang mencekam dan sunyi. Pada malam ketiga ialah malam ketika jasad mulai mengeluarkan bau busuk. Setelah 7 hari, wajah jasad akan mulai membengkak dan terlihat jelas di bagian pipi serta kedua mata. 10 hari pertama, tubuh akan semakin membusuk. Setelah 2 minggu, perlahan-lahan rambut jasad mulai rontok dan terurai bersama tanah. 15 hari, jasad akan mulai dikerubuti hewan-hewan tanah seperti ulat dan belatung. 6 bulan, daging telah menyatu dengan tanah dan hanya menyisakan sedikit, cuma tersisa tulang dan rangka dari jasad tersebut. 25 tahun, kerangka akan meninggalkan 1 biji dengan tulang yang sangat kecil. Dari tulang itulah kelak manusia akan dibangkitkan di hari pembalasan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tiap-tiap yang berjiwa akan merasakan mati, dan sesungguhnya pada hari kiamat sajalah disempurnakan pahalamu. Barang siapa dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh ia telah beruntung. Kehidupan dunia itu tidak lain hanyalah kesenangan yang memperdayakan. Surah Al-Imran ayat 185. Allah Ta'ala memberikan pemberitaan umum kepada seluruh makhluk bahwa setiap jiwa akan merasakan kematian. Hanya Allah Ta'ala saja yang maha hidup tidak akan mati. Adapun jin, manusia, malaikat semuanya akan merasakan mati. Kematian merupakan hakikat yang menakutkan. Dia akan mendatangi seluruh orang yang hidup dan tidak ada yang kuasa menolak maupun menahannya dari maut kematian. Saudaraku yang beriman, tubuh yang kau rawat, harta yang kau timbun, itu semua tidak mampu untuk membeli umur yang panjang, bahkan menebus dosa, kecuali amal perbuatan baik. Saudara-saudariku, maut merupakan ketetapan Allah. Ini adalah hakikat yang sudah diketahui, maka sudah sepantasnya kita bersiap diri menghadapinya dengan iman dan amal saleh. Saudaraku, setelah kematian datang pada kita, maka kita akan menempuh fase alam kubur. Seperti apa kondisi alam kubur yang akan kita tempuh nanti? Mari kita kaji kondisinya. Wahai saudaraku yang beriman, menurut Hani radhiyallahu anhu, bekas budak Utsman bin Affan radhiyallahu anhu berkata, kebiasaan Utsman radhiyallahu anhu jika berhenti di sebuah kuburan, beliau menangis sampai membasahi janggutnya. Lalu beliau radhiyallahu anhu ditanya, disebutkan tentang surga dan neraka, tetapi engkau tidak menangis, namun engkau menangis dengan sebab ini, melihat kuburan. Mengapa demikian? Beliau menjawab, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seorang selamat dari keburukannya, maka yang setelahnya lebih mudah darinya. Bila seorang tidak selamat dari kuburnya, maka yang setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Karena pasti setelah kubur lebih mudah bagi yang selamat. Mereka ketika melihat surga yang disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam kuburnya, seorang mukmin mengatakan, ya Rabb, segerakanlah kiamat agar aku kembali kepada keluarga dan hartaku. Sebaiknya orang-orang kafir ketika melihat azab pedih yang disiapkan Allah Subhanahu wa ta'ala baginya, ia mengatakan, ya Rabb, jangan engkau datangkan kiamat, karena yang akan datang setelahnya lebih pedih siksanya dan lebih menakutkan.
Yang dimaksud bagi orang-orang penikmat penduduk kubur yang lepas dari siksa kubur diperlihatkan oleh Allah tempat surganya. Tapi bagi orang-orang yang celaka di alam kubur, maka Allah memperlihatkan begitu pedihnya siksa kubur, sehingga orang yang tidak beriman tidak ingin ada kiamat, karena setelah kiamat dia akan dimasukkan ke dalam neraka. Naudzubillahi min dzalik. Saudara-saudariku yang beriman, semoga dengan video ini saudara bisa hijrah ke tempat yang lebih baik dan bisa menjaga martabat keluarga masing-masing dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat itu pun berpesan sama awak untuk menjaga kau di perjalanan nanti, supaya kau itu lebih khusyuk dalam beribadah.